Waduh, capek banget hari ini. Mana pulang masih lama juga ini. Oh, ada gempa ini kayaknya. Selamat pagi. Pagi. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang fenomena alam yaitu gempa bumi. Kita akan belajar tentang pengertian, penyebab gempa bumi, bagaimana terjadinya, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Jadi, apa itu? Gempa bumi, apa penyebab terjadinya? Fenomena tersebut, bagaimana terjadinya? Gempa bumi, bagaimana cara menghadapinya? Ingin tahu tentang gempa bumi? Ayo ikut aku. Berikut video edukasi siswa SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dari kelas 10-5 mengenai gempa bumi. Anak-anak sekalian, adakah yang mau menjelaskan apa pengertian dari gempa bumi? Saya, Bu. Oke, silakan Bella. Gempa bumi adalah getaran permukaan bumi yang terjadi karena kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gimana udah ada gambaran tentang gempa bumi? Berikut kontor gempa bumi. Oke, benar sekali Bella. Gempa bumi adalah guncangan yang terjadi secara tiba-tiba dan hebat di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba yang tersimpan di bebatuan jauh di dalam bumi. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan apa penyebab dari gempa bumi? Saya, Bu. Penyebab gempa bumi yang paling umum terjadi karena pergeseran kerak bumi atau lempengan bumi. Selain itu, gempa bumi juga disebabkan oleh aktivitas di permukaan bumi. Contohnya seperti runtuhan tanah dan ledakan nuklir. Oke, terima kasih Angel. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Selanjutnya, adakah yang tahu jenis-jenis dari gempa bumi? Saya, Bu. Oke. Berdasarkan faktor penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran dari lempeng bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya letusan dari gunung api. Yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan dari batuan. Dan biasanya terjadi di terowongan bawah tanah akibat adanya kegiatan penambangan. Yang keempat adalah gempa tumbukan. Gempa tumbukan adalah gempa yang terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Gempa bumi memiliki dampak yang serius termasuk potensi membunuh ribuan orang melalui runtuhnya bangunan dan dampak tidak langsung seperti tanah longsor dan tsunami. Kerugian finansial dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi serta dampak negatif dari kesehatan mental juga menjadi konsekuensi. Namun, ada sisi positif dari terjadinya gempa bumi, yaitu kemajuan dalam pemahaman geologi dan lempeng tektonik. Ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, peningkatan kesadaran akan resiko, kerjasama internasional, dan kemudahan penambangan bahan bernilai tinggi. Pihak sekolah mengundang pekerja dari PT Prima untuk mengedukasi mengenai cara mitigasi bencana gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jalal Faisal Vicky. Di sini saya sebagai salah satu pekerja dari PT Prima. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Baik itu sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, ataupun sesudah terjadinya bencana. Oke, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya bencana adalah pertama,
mendirikan bangunan atau rumah yang tahan akan gempa bumi sesuai dengan kriteria yang ada. 2, yaitu menjalankan keamanan dalam rumah seperti meletakkan perabotan pada posisi yang benar dan tidak menjauhkan perabotan yang bisa menghalangi pintu sebagai akses dalam mengevakuasi diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu menjauhkan benda-benda berat yang dapat kemungkinan akan jatuh jika terjadinya gempa bumi. Oke, yang kedua mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan saat terjadinya bencana. Yang pertama yaitu lindungi kepala kalian dengan bersembunyi di bawah meja, ataupun jika tidak ada meja kalian bisa melindungi kepala kalian dengan tas. Yang kedua yaitu waspada terhadap lampu ataupun peralatan elektronik lainnya, ataupun bahkan papan tulis, karena ada kemungkinan akan jatuh saat terjadinya gempa bumi. Yang ketiga yaitu hati-hati saat keluar ruangan. Yang keempat, ikuti arahan guru atau petugas evakuasi. Oke, yaitu yang nomor 3 yaitu tindakan yang dilakukan saat sesudah terjadinya bencana. Yang pertama yaitu mengamati keadaan sekitar, baik itu keadaan rumah, api kompor ataupun listrik. Yang kedua yaitu mendapatkan informasi lebih lanjut di media TV, internet, atau media yang lainnya. Yang ketiga yaitu waspada terhadap gelombang tsunami yang akan datang jika kalian berada pada pesisir pantai. Yang keempat yaitu selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dan yang kelima yaitu mendapatkan informasi dengan saling bertukar informasi dan saling tolong menolong. Assalamualaikum Pak Rizal. Kami di sini mau melaporkan bahwa di sini terjadi gempa, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam, Roy. Oh, siap. Terima kasih, Roy. Oke, anak-anak, katanya akan ada gempa di sekolah ini. Jadi, tolong kita akan mengevakuasi diri segera mungkin. Pihak polisi dan para seismolog sedang mencari penyebab dari gempa bumi yang baru saja terjadi, dan PT Prima menjadi pelaku utamanya dikarenakan penggalian bawah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Antalaimani. Saya pemilik dari perusahaan PT Prima. Kehadiran saya pada hari ini adalah untuk meminta maaf kepada korban gempa. Bencana ini disebabkan oleh penggalian lorong bawah tanah PT Prima dan murni atas kesalahan kami sendiri. Saya selaku pemilik perusahaan PT Prima akan bertanggung jawab atas kelalaian kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.